Hai semuanya, jadi di video kali ini kita akan belajar tentang besaran dan pengukuran. Apa sih itu besaran? Besaran merupakan sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dalam bentuk angka. Contohnya 2, 3, 4, 5, dan lain-lain. Sedangkan satuan adalah sesuatu yang digunakan untuk menyatakan suatu besaran. Contohnya 2 km, 3 meter, 4 detik, 5 cm, dan lain-lain. Kemudian dimensi. Dimensi merupakan simbol yang menjelaskan tentang susunan besaran pokok di dalam besaran turunan. Dimensi nanti akan kita pelajari di tabel besaran pokok. Oke, langsung saja masuk ke besaran pokok ya. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya ditetapkan sebelumnya. Terdapat 7 besaran pokok, yaitu massa, panjang, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Untuk menghafal 7 besaran pokok tersebut, ada cara mudahnya, yaitu dengan mengambil beberapa suku kata yang ada di ketujuh besaran pokok tersebut. Contohnya, massa, kita ambil kata ma. Kemudian panjang, kita ambil kata pa. Lalu waktu, kita ambil wa. Kemudian suhu kita ambil su, kuat arus kita ambil ku, intensitas cahaya kita ambil i, dan jumlah zat kita ambil ju. Sehingga untuk menghafalkannya, kita langsung gabungkan saja ke 7 suku kata tersebut. Maka dapat dibaca ma pa wa su ku i ju. Untuk massa memiliki simbol M, dikarenakan massa berasal dari kata mass. Begitu juga dengan panjang berasal dari kata length, maka simbolnya adalah L. Selain itu, panjang juga dapat disimbolkan dengan huruf D atau berasal dari kata distance atau jarak, kemudian S dari kata space, kemudian R dari kata range, kemudian X dan Y, di mana X dan Y ini berasal dari sumbu X maupun sumbu Y. Selanjutnya waktu berasal dari kata time, suhu dari kata temperatur, kemudian kuat arus I, intensitas cahaya J, dan jumlah zat adalah N. Massa memiliki satuan internasionalnya kilogram, panjang adalah meter, kemudian waktu itu second, suhu adalah Kelvin, kuat arus adalah ampere, intensitas cahaya adalah kandela atau CD, selanjutnya jumlah zat adalah mol. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dimensi. Nah, tadi dimensi merupakan simbol yang menjelaskan tentang susunan besaran pokok di dalam besaran turunan. Dimensi sendiri diambil dari simbol, ya. Jadi misalkan simbol dari massa itu adalah M, maka untuk penulisan dimensi harus ditulis dengan huruf kapital dan di kiri kanannya harus diberi kurung siku. Untuk massa, karena simbolnya adalah M kecil, maka dimensinya adalah M besar. Untuk panjang, simbolnya adalah L, maka dimensinya adalah L besar. Untuk waktu, simbolnya adalah T kecil, maka dimensinya menjadi T besar. Untuk suhu, simbolnya adalah T besar, maka dimensinya tidak bisa T besar lagi dikarenakan T besar sudah milik si waktu tadi. Makanya dimensi untuk suhu menjadi theta. Kuat arus itu simbolnya I, maka dimensinya adalah I. Intensitas cahaya simbolnya J, maka dimensinya juga J. Jumlah zat simbolnya N kecil, maka dimensinya menjadi N besar. Untuk alat ukur dari massa itu bisa timbangan dan neraca. Kemudian panjang itu alat ukurnya mikrometer sekrup dan jangka sorong. Untuk waktu itu stopwatch. Stopwatch juga ada 2, ada yang digital, ada juga yang non-digital atau yang manual. Selanjutnya suhu itu termometer, kuat arus ampere meter, intensitas cahaya light meter atau candle meter. Nah, untuk jumlah zat sendiri alat ukurnya tidak ada karena itu berasal dari perhitungan. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita langsung saja masuk ke materi besaran turunan. Nah, besaran turunan merupakan besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Artinya, selain 7 besaran pokok tersebut adalah bagian dari besaran turunan.
Biasanya besaran turunan ini adalah besaran yang memiliki rumus. Rumus apapun itu merupakan bagian dari besaran turunan. Maka dari itu kita wajib menghafalkan 7 besaran pokok tadi. Oke, langsung saja kita masuk ke 4 contoh berikut. Yang pertama luas. Luas berasal dari kata area, sehingga simbolnya adalah A, di mana rumus A itu adalah panjang kali lebar. Kita dapat analisa satu persatu bahwa panjang memiliki satuan meter, dan lebar juga memiliki satuan meter. Sehingga meter dikali meter maka menghasilkan meter persegi. Karena meter merupakan satuan dari panjang, dengan panjang ini memiliki dimensi L besar, maka meter persegi memiliki dimensi L persegi atau L pangkat 2. Selanjutnya volume. Volume berasal dari kata volume juga, sehingga simbol dari volume adalah V besar dengan rumus panjang kali lebar kali tinggi. Jika kita analisis sama seperti sebelumnya, P memiliki satuan meter, lebar juga memiliki satuan meter, tinggi juga memiliki satuan meter. Sehingga meter kali meter kali meter adalah meter kubik dan dimensinya menjadi L pangkat 3 atau L kubik. Untuk kecepatan berasal dari kata velocity sehingga simbolnya adalah V kecil. Untuk rumus kecepatan, V sama dengan S per T atau jarak per waktu. Seperti sebelumnya, bisa kita analisa bahwa space memiliki satuan meter dan time memiliki satuan sekon. Maka dimensi dari meter per sekon adalah L per T, atau bisa kita tuliskan menjadi LT pangkat min 1. Selanjutnya percepatan. Percepatan berasal dari kata acceleration, maka simbolnya adalah A. Adapun rumus percepatan yaitu A sama dengan V per T. V di sini adalah kecepatan atau velocity, T di sini adalah time, sehingga bisa kita analisis sebagai berikut. Velocity atau kecepatan memiliki satuan meter per sekon, kemudian T adalah sekon, maka meter per sekon bagi sekon menjadi meter per sekon kuadrat. Kita bisa jadikan satuan tersebut menjadi dimensi, yaitu L per T pangkat 2, atau dapat kita tuliskan menjadi L T pangkat min 2. Selanjutnya, untuk nomor 5 sampai nomor 15, teman-teman bisa mengerjakannya sendiri ya, dengan cara menganalisa satuan dari rumus-rumus yang sudah dituliskan. Contohnya seperti nomor 1 sampai nomor 4. Untuk kunci jawabannya akan ditampilkan di akhir video ya teman-teman. Selain itu, jika ada hal-hal yang tidak dimengerti, langsung saja tulis di kolom komentar ya. Demikian pembahasan materi kali ini. Sampai jumpa di pembahasan materi berikutnya. Selamat belajar!